Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Prayudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dari Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan menanggapi dari video yang di-share di LMS, akan menjelaskan ulang tentang konsep dasar ekonomi Islam. Namun sebelum masuk ke konsep dasar ekonomi Islam, kita harus lebih tahu dahulu apa itu ilmu ekonomi. Nah, di sini ilmu ekonomi itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memuaskannya. Itu definisi dari ilmu ekonomi. Nah, jika kita sudah tahu apa itu ilmu ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan dalam memuaskannya untuk mencapai falah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berbeda dengan ilmu ekonomi, ada tambahan sedikit, yaitu untuk mencapai falah dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang pertama itu tentang sumber. Dalam ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, dari kompetisi. Di dalam ekonomi Islam, kompetisi itu dikontrol oleh syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis, kompetisi itu secara bebas sehingga melahirkan monopoli. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis tidak ada kompetisi. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, tentang kepemilikan. Di dalam ekonomi Islam, kepemilikan itu, pengakuan kepemilikan itu secara individu dan secara umum. Tapi kepemilikan itu hanya secara nisbi. Maksudnya adalah kepemilikan individu dan secara umum itu hanya semata-mata milik Allah. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, kepemilikan itu secara individu, secara bebas. Dan di dalam ekonomi sosialis tidak ada kepemilikan. Semua alat produksi itu milik umum. Selanjutnya yang keempat, di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, kesejahteraan itu bersifat jasmani belaka. Begitupun juga di dalam ekonomi sosialis. Selanjutnya yang kelima, tentang mekanisme. Di dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar itu bekerja menurut maslahah sesuai dengan yang diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, mekanisme pasar itu dibiarkan berjalan sendiri. Berbeda dengan ekonomi sosialis, itu tidak ada mekanisme, cuman kembali kepada pemerintah. Semua sudah diatur lewat pemerintah. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maurid. Antara lain ada maisir, ada gharar, dan ada riba. Maisir sendiri itu seperti kayak judi, dan gharar itu seperti kayak penipuan transaksi gitu.
serta riba. Selanjutnya tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, tauhid. Maksud dari tauhid sendiri yaitu adalah keesaan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tahu. Dan dalam transaksi kita harus percaya bahwa kita jika bertransaksi dengan baik, kita bertransaksi sesuai dengan apa yang kita harus lakukan, maka Allah akan membalaskannya yang baik juga. Begitupun jika kita menipu, jika kita ada kecurangan dalam bertransaksi, maka Allah akan membalaskannya juga. Yang kedua, siddiq, jujur dan amanah, tanggung jawab. Kita sebagai perilaku ekonomi, kita harus memiliki sifat jujur dan amanah. Rasa tanggung jawab itu perlu dalam melakukan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan hak milik umum. Dan yang keempat, adil. Adil dalam bertransaksi. Dan yang kelima, at-tawazun. Artinya keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan banyak. Dan yang keenam itu at-ta'awun, tolong menolong. Dalam artian kita dalam melakukan ekonomi harus melakukan tolong menolong. Selanjutnya tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Maksudnya ekonomi Islam itu terikat dengan akidah itu kita harus percaya dengan adanya Allah. Kita harus percaya kepada malaikat Allah dan seterusnya. Yang selanjutnya itu terikat dengan syariah dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia itu hanya sebagai khalifahnya. Dan yang ketiga, larangan maisir, gharar dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kerohanian dan harta dan benda. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Maksudnya, dalam hal konsumsi kita harus tahu apa yang kita makan, apa itu halal, sumbernya dari mana. Dan selanjutnya yaitu petunjuk investasi. Petunjuk investasi maksudnya kita boleh menginvestasi dalam suatu perusahaan, tapi kita harus tahu itu mengandung maslahah atau tidak, atau itu halal atau haramnya. Yang selanjutnya zakat. Baik, terima kasih. Tujuan untuk pembuatan video ini hanya untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kunjungi YouTube dosen saya yaitu Wadud TV. Linknya saya akan taruh di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.